Menyapa Anda semuanya, masih di program Bible Everyday tentunya. Dan kita akan lanjutkan pelajaran rohani kita. Kita sudah tiba di Maleakhi pasal yang kedua. Apa yang dituliskan di dalam kitab Maleakhi ini menggambarkan bahwa bangsa Israel sudah pulang dari pembuangan di Babel. Tembok Yerusalem juga sudah dibangun, bait suci juga sudah didirikan. Singkatnya, mereka sudah menjalani kehidupan yang normal sebagai bangsa Israel. Kita melihat di sini bahwa Tuhan begitu baik kepada mereka semuanya, memulihkan keadaan mereka dan memberkati mereka sebagai sebuah bangsa. Namun justru dalam situasi yang seperti ini terjadilah kemerosotan moral di tengah-tengah umat Tuhan. Memang secara lahiriah mereka masih beribadah kepada Tuhan. Tidak ada patung-patung sesembahan dewa-dewa asing di antara orang-orang Israel. Namun kehidupan mereka sehari-hari menunjukkan bahwa terjadi kemerosotan yang luar biasa secara moral dalam kehidupan bangsa Israel, termasuk para imam, termasuk para pemimpin rohani. Mereka semuanya justru menyesatkan ada begitu banyak umat Tuhan. Mari kita coba baca di dalam ayat yang ke-7 di pasal yang kedua kitab Maleakhi ini. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan semesta alam. Firman Tuhan menegaskan bahwa seorang imam atau seorang pemimpin rohani, dia ini membawa pengajaran Tuhan yang harus disampaikan kepada umat Tuhan. Dan umat Tuhan mencari pengajaran yang seperti ini. Dan sekarang lihat ayat yang ke-8. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan. Kamu membuat banyak orang tergelincir karena pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Justru pemimpin rohani membuat banyak umat Tuhan tergelincir, tersesat. Karena bukan ajaran sehat yang diajarkan, bukan kebenaran yang diajarkan. Malah mereka kompromi dengan segala dosa. Buktinya apa? Lihat perikop berikutnya, bahwa terjadi kawin campur dan perceraian besar-besaran pada waktu itu. Sehingga sampai-sampai Tuhan menegur mereka dengan keras. Ayat yang ke-11 lebih dulu, Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem, sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Saudara-saudara, mereka dikhususkan hanya untuk menyembah Tuhan. Seharusnya mereka kawin dengan sebangsa, supaya tercipta keturunan ilahi yang kelak akan terus menyembah Tuhan Allah Israel. Namun apa yang terjadi? Orang-orang Yehuda, orang-orang Israel justru kawin campur, mengawini perempuan daripada Allah asing. Akibatnya bisa Anda tebak sendiri bahwa mereka akan terseret kembali kepada penyembahan dewa-dewa asing. Sehingga Tuhan sangat keras dalam hal ini, bahwa mereka harusnya tidak kawin campur, karena itu bisa menjadi jerat bagi kehidupan rohani mereka di kelak kemudian hari nanti. Tapi rupanya mereka tidak ambil pusing soal hal itu, sebab mereka nekat melakukan kawin campur. Tidak hanya kawin campur, tapi juga banyak di antara mereka yang tidak lagi menghormati pernikahannya, tidak lagi setia dengan pasangannya. Ayat yang ke-14, dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Rupanya pria-pria di Yehuda sana atau pria-pria di Israel tidak lagi setia kepada istri masa mudanya. Istri yang dari awal selalu mendampingi, selalu menyertai, bahkan di masa-masa sulit, ketika mereka harus kembali dari pembuangan, ketika mereka harus beradaptasi untuk membangun kembali tembok Yerusalem, membangun kembali bait suci. Istri yang melewati masa-masa sulit bersamanya justru mereka tinggalkan. Mereka berganti dengan wanita lain. Mereka tidak lagi setia. Mereka bercerai.
Dan ayat yang ke-16, sebab aku, maksudnya Tuhan, membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Ibu bapak saudara, ayat-ayat ini berbicara dua hal. Yang pertama berbicara kepada para pemimpin rohani. Jangan sampai Anda, jangan sampai saya, kelihatannya kita masih menyelenggarakan peribadatan, kita masih melakukan pelayanan, tetapi sesungguhnya kita sudah menyimpang daripada jalan Tuhan. Dan kita tidak sadar bahwa itu membuat umat Tuhan tersesat. Akibatnya, hal yang kedua seperti halnya terjadi kepada bangsa Israel. Kalau pemimpin rohaninya tersesat dan menyesatkan, maka yang terjadi umat Tuhan pun akan tersesat. Mereka tidak lagi menghormati kekudusan Tuhan. Mereka dengan mudahnya selingkuh, dengan mudahnya tidak setia dengan pasangannya, bahkan dengan mudahnya bercerai. Padahal kita tahu perceraian adalah hal yang paling dibenci oleh Tuhan. Jadi melalui Maleakhi pasal yang kedua, mari kita kembali kepada Tuhan. Tidak hanya sekedar kita beribadah kesalehan yang palsu, tetapi beribadah didasari hati yang benar. Dan dimulai dari apa? Membangun hubungan yang sehat dengan pasangan. Hidup di dalam kekudusan, setia dengan pasangan, dan tidak lagi berkhianat. Berkat dalam rumah tangga, berkat dalam keluarga akan dinyatakan kepada kita yang setia. Tuhan berkati.